Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Rizky Motor ya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan di sini saya mau membahas tentang Mio M3 ya. Mio M3 di sini itu tadinya mogok Mas Bro. Di sini mogok. Kenapa di sini mogok? Katanya itu yang punya ada suara ngeledik ya. Pada waktu di lampu merah ngelitik, terus tiba-tiba mesin mati dan tidak bisa dihidupkan lagi. Nah, di sini sama yang punya dikasih oli ya, diisi oli ini sampai kebanyakan malah ini. Sini kita cek. Nah, oke, setelah dibawa pulang ya, dinaikkan angkot sampai bengkel. Setelah dicek ternyata untuk bagian otomatisnya ternyata memang rusak Mas Bro, jadi tidak bisa nonjok lagi ya. Jadi untuk otomatis ketengnya itu macet sehingga tidak bisa dorong otomatis, suara kasar dan tentunya topnya geser, mungkin lompat Mas Bro. Karena dia setelah saya betulkan untuk otomatisnya setelah dipasang dan diselah ternyata ngembos Mas Bro. Kemungkinan di sini prediksi saya itu klepnya mungkin bengkok atau juga ada kebocoran lain. Tapi kalau dilihat dari di sini itu tadinya lompat ya, untuk topnya lompat sehingga benturan antara piston dengan klepnya kemungkinan karena topnya geser Mas Bro. Jadi nanti ini proses pembongkaran, ini lagi dibongkar-bongkar, nanti dilanjut untuk ngecek dalamnya ya Mas Bro. Di sini juga untuk temlarnya sudah mulai kena ya, untuk lahar temlarnya yang di bagian innya ini sudah kocak, jadi nanti sekalian sama penggantian temlar ya, temlar di bagian inputnya, innya ya. Karena di sini kemarin kendalanya juga katanya udah bunyi ngelitik, tapi maksudnya nggak masalah ya, cuman hanya bunyi aja. Tapi kali ini sudah parah. Di sini mati karena di sini untuk topnya itu geser karena posisi otomatisnya itu macet sehingga tidak bisa dorong. Oke, dilanjut untuk pembongkaran dan cek bagian dalamnya. Oke, setelah dilepas ya untuk mesin, di sini kita buka di bagian topnya ya. Tadi setelah dicek ternyata ada geser ya Mas Bro ya. Jadi untuk posisi topnya menggeser, tapi dicoba untuk cek kompresinya kurang maksimal Bro. Terus di sini posisi setelan klep masih ya dikatakan masih wajar, tapi untuk di bagian di sini ini terjadi ada kendala sedikit di bagian lahar temlarnya. Kita buka aja, nanti kita cek bagian dalamnya sekalian untuk penggantian temlar. Kita buka di sini ya. Kita lepaskan untuk baut timingnya. Lepaskan untuk gear sprocket ya di bagian atasnya atau pigi timing. Dan untuk belahan kop bloknya kita buka dulu. Oke, di situ ya. Oke, di sini untuk bagian kubah ruang bakarnya ya Mas Bro ya. Jadi di sini untuk ruang bakarnya seperti ini. Tapi tampak di bagian ujung ini terbentur sama pistonnya Mas Bro. Jadi untuk bagian outnya di bagian di sini nih kelihatan ya ada bekas-bekas tapak. Tapi kita cek dulu gimana untuk ngeceknya. Kita ambil bensin dulu untuk ngeceknya. Nah,
Oke, kita ambil bensin di sini untuk ngeceknya apakah klepnya di sini ada yang bocor. Karena takutnya tadinya itu untuk bagian otomatis kameratnya itu error, alias tidak bisa dorong, dan terjadi geser untuk propnya sehingga terjadi benturan di sini ya, terdapat bekasnya. Tapi kita cek di sini, kita masukkan untuk bensin di bagian X nya ya. Oke, kita masukkan, kita cek di bagian sini. Kalau ada rembesan berarti ada kebocoran di bagian klepnya, tapi di sini masih aman Mas Bro. Kita tuang itu ya, berarti untuk klep klep buangnya ini aman. Dan kita cek untuk klep masuknya. Wah, bocor Mas Bro, tuh ya, langsung banjir. Padahal di sini posisi jangan lupa dipaskan ya, ditopkan. Kalau misalkan di sini belum top, untuk posisi nokennya kita topkan dulu. Lalu baru dicek. Kalau misalkan nanti tidak top, salah satunya ada yang bocor ya otomatis bocor Mas Bro ya. Kita lihat di sini, kalau misalkan ngetopkannya ya, di sini kita putar di bagian untuk noken asnya. Nah, itu kan. Nah, di sini kita putar sekali, ini masih ada dongolan ya. Kita putar sekali lagi nanti sampai posisi. Nah, posisi 2 kali berarti sudah di sini sudah netral Mas Bro. Udah netral ya, posisi nokennya udah netral. Terus kita cek lagi untuk memastikan. Ya, di bagian outnya aman, X nya aman ya. Kita cek lagi, kalau tadi yang bocor itu di bagian pinnya ya. Tuh Mas Bro, tuh ya, kelihatan nggak? Kita cek lagi tuh ya, kelihatan basah di sini. Oke, fix di sini untuk klepnya bocor Mas Bro, untuk bagian masuknya ya. Oke, di sini nanti kita akan bongkar saja dan kita sekur ya. Kita cek dulu apakah memang bisa disekir saja atau memang harus ganti Mas Bro. Kita cek dulu ya, untuk bagian kopnya kita bongkar dulu sini. Oke, setelah di sini pengancing ya, di sini pengancingnya seperti ini, ada plat yang setengah untuk ngancing nokennya dan untuk sampingnya untuk ngancing bagian as pen ya, as pen armnya. Oke, di sini tadi yang agak kendala itu di bagian innya ya. Di sini kita lihat lubang in, dan di sini untuk temlarnya. Kita buka-buka satu-satu ya. Di sini untuk kita total kita masukkan ya. Di sini untuk pakai apa aja, kawat apa dimasukkan supaya bisa keluar pennya seperti ini. Nah, kita ambil pennya seperti ini bentuknya, pen temlernya, lalu kita ambil temlernya. Kita cek dulu di sini. Wah, kelihatan nggak Mas Bro? Untuk ngeceknya, nah tuh kelihatan ya. Jadi di sini emang lahar templernya sudah kena. Terus mungkin ada yang tanya, Mas, kalau misalkan sampai kena apa ada pengaruh apa gitu ya? Di sini pengaruhnya itu bunyi. Jadi kayak klep kendor, padahal setelan klep sudah maksimal, sudah bagus ya, sudah kencang, tapi untuk bunyinya masih kayak klep kendor ya. Jadi tek. Kita pastikan lagi di sini tuh ya. Untuk ngeceknya seperti itu. Jadi goyang seperti itu. Oke, ini yang masuk tadi ya Mas Bro ya. Kita cek untuk yang buangnya. Di sini kita cek di outnya, kita tarik dan kita lepas dulu. Sekarang kita bandingkan sama yang satunya apakah juga kena. Kita pegang untuk pelornya, laharnya maksudnya. Kita goyang naik turun.
Tuh digoyang, nggak ada goyang Mas Bro ya, jadi kondisi masih bagus. Ini untuk posisi yang out ya masih bagus. Oke, di sini untuk panjang pennya sama, jadi kalau motion kebalik nggak masalah ya, nggak masalah gitu ya. Oke, Vic di sini sudah jelas bahwa di sini kerusakannya untuk Mio M3 di sini yaitu terjadi kebocoran di bagian untuk klepnya, klep masuk nanti kita skur dulu, dan untuk sebentar di sini kita cek dulu nokennya. Oke, di sedikit pembahasan tentang untuk ini ya Mas Bro. Nah, noken as di sini, noken as di sini itu terkadang ada bunyi juga ya, mirip seperti bunyi klep ya Mas Bro. Di sini karena terjadi kendala di bagian seputar dekompresi. Di sini mungkin ada ya belum tahu ya untuk pemula di sini apa itu dekompresi. Dekompresi di sini itu untuk apa namanya? Jadi untuk menghilangkan kompresi sementara pada waktu menghidupkan ya. Jadi nanti kalau misalkan awal hidup itu misalkan kalau tidak menggunakan ini agak berat ya, apalagi untuk yang ber-cc besar tidak ada dekompresinya tentunya akan menjadi berat ya. Di sini fungsinya itu untuk itu ya, untuk pembocoran dekompresi secara otomatis. Biasanya ada bunyi juga di bagian di sini kalau misalkan di bagian seputar coakan di sini untuk bagian noken ini kerusakan, ini akan menyebabkan juga bunyi. Ini masih kondisi bagus Mas Bro, jadi kita pakai saja dan kita lanjutkan untuk penyekuran. Oke, sambil menunggu ya guys, di sini untuk proses penyekuran. Di sana lagi di sekur ya Mas Bro ya. Kita sambil membersihkan di sini untuk bagian ruang bakarnya ya. Oke, kita bisa siapkan seperti sini ya, di sini untuk bisa pakai kuas kecil seperti ini ataupun juga menggunakan sikat baja seperti ini. Kita bersihkan seperti ini sekalian ya, mumpung lagi dibongkar, dan kita bersihkan supaya bersih, jadi nanti kalau bersih enak ya, nanti tinggal dipasang-pasang ya kalau sudah bersih semuanya. Jadi seperti ini. Nah, supaya kerak-keraknya menghilang Mas Bro ya, kita bersihkan di sini. Oke, dan di sini sambil membersihkan sedikit, saya juga akan menjelaskan sedikit di sini kendalanya kalau misalkan terjadi tadi ya, untuk istilahnya yaitu kita balik ke belakang dulu, tadi awal-awalnya bagaimana. Di sini awalnya karena di sini ya otomatisnya, jadi untuk otomatis tensionernya di sini itu terjadi kendala. Jadi fungsi otomatis kamrat di sini atau tensioner kamrat di sini fungsinya adalah untuk mengencangkan secara otomatis. Jadi nanti misalkan posisi rantai keteng di sini kendor, di sini otomatis ini akan mengencangkan sendiri, jadi mengencangkan secara otomatis Mas Bro, jadi tidak secara manual. Kalau misalkan dulu kan manual ya, manual, tapi jenis-jenis model sekarang ini tentunya sudah otomatis ya, jadi untuk mengencangkan otomatis. Karena di sini tidak bisa nonjok, tidak ini kalau misalkan itu kan nonjol ya, nonjol di sini malah mingslep ya, jadi naik ke atas tidak bisa balik lagi ke bawah, tidak bisa nonjok lagi ya. Jadi tensioner di sini tidak bisa ditonjok oleh otomatis ini, sehingga rantai di sini loncat-loncat. Akhirnya karena loncat-loncat di sini, fungsinya di sini adalah untuk mengatur kerja dari piston dan klepnya,
jadi tidak sinkron, akhirnya benturan Mas Bro. Jadi dilihat di sana untuk piston di sini sama klep di sana itu benturan, tapi di bagian outnya, dan alhamdulillah tidak terjadi bocor di bagian outnya, tapi ada kebocoran malah di bagian innya ya. Itu posisi lagi di sekur Mas Bro. Oke, kita bersihkan di sini dulu ya. Kita bersihkan dulu pakai bensin. Kita semprot. Udah cukup bersih Mas Bro. Bisa dilap-lap di sini. Oke ya, nanti kalau sudah bersih enak, tinggal pasang saja. Oke, tensionernya di sini saya bersihkan dulu. Tadi saya lepas buat membersihkan. Masangnya di sini kita cukup posisinya yang di belakang, kita taruh di sana ya. Dipaskan ya, jangan sampai tidak pas, nanti berkendala di bagian rantainya. Nah, jadi untuk bagian tansinya udah masuk di sini, rantainya seperti ini. Oke, setelah pemasangan di sini kita tinggal pasang untuk rantai ketengnya ya. Jangan lupa di sini topkan dulu ya. Jadi untuk posisi magnet di bagian bawah belakang di sini, kita di sini biasanya dari sananya di titik pakai cat di sini ya, warna ungu. Nah, terus di sebelahnya ada garis, biasanya ada tulisannya T. Kita paskan di bagian ini ya, yang ada ujung lancip di sini. Nah, ini di sini paskan di sini. Jadi untuk posisi T ya, posisi topnya. Terus nanti kita tinggal pasang di bagian sini ya. Untuk otomatisnya bisa kita kendorkan dulu, putarnya ke arah kanan sampai pol, biasanya nggak balik lagi. Lalu kita pasang untuk bagian gigi sprocketnya. Oke, setelah terpasang seperti ini Mas Bro ya. Untuk posisinya coba dilihat dulu. Nggak kelihatan ya Mas Bro. Kelihatan nggak Mas Bro? Kita geser posisinya. Nah, di sini. Ini yang ini ya Mas Bro ya, di sini. Jadi posisinya posisi pas di depan. Atau kalau kita misalkan geser, nah seperti ini. Jadi untuk bagian ujung, paling ujung di sini, bagian tengah antara baut dan baut, di sini untuk bagian topnya sini seperti ini. Dan di sana tadi udah dijelaskan bahwa di bagian belakang itu di garis T. Oke, sudah kencang untuk bagian gigi sprocket sudah terpasang, tinggal pemasangan headnya dulu. Kalau misalkan sealnya itu bisa dikasih lem dulu ya. Kalau misalkan tidak diganti yang baru, misalkan masih bagus tapi masih ragu, bisa dikasih sama lem, pakai lem sealer ya. Kita di sini biasa pakai tribbon sealernya supaya lebih kedap, jadi nanti oli tidak bocor. Oke, nanti bisa dicek apakah nanti masih bunyi. Kalau tadinya motor ini Mio M3 di sini tidak hidup ya Mas Bro. Tadi depan sudah dijelaskan bahwa awal kesini motor tidak bisa hidup karena posisinya awal-awalnya bunyi ya, kletek-kletek ya, katanya kletek-kletek kata yang punya, tapi terus mogok, nggak bisa hidup. Dan karena posisi jauh di kota sana, ini dibawa pulang pakai angkot Mas Bro, diangkotin. Setelah dicek, ternyata untuk di bagian otomatis tensioner di sini itu rusak.
jadi tidak bisa nonjok. Posisinya itu mingselep ya, alasnya mengkerut ya, jadi tidak nonjok. Terus akibatnya karena perubahan timing sehingga lompat geser. Karena sebelumnya katanya juga sudah ada bunyi kletek-kletek, tadi kita cek ternyata juga untuk bagian temlarnya itu karena di sini menggunakan pelornya rusak ya, laharnya rusak. Jadi sudah kita ganti, sudah kita pasang di sini, udah mulai dipasang semua. Sekarang kita tinggal pasang di rangka, lalu nanti tinggal pengetesan hidupnya. Oke, dilanjut nanti ya Mas Bro ya. Tinggal kita masukkan ke sana tuh rangkanya. Oke ya. Oke, setelah melalui proses tadi ya, jadi untuk pemasangan di sana MT, kita cek proses pemasangannya Mas Bro ya. Seperti ini. Sudah mulai pemasangan dan kita cek di sini ya untuk hidupnya. Ya, tadi sudah langsung dihidupkan. Suaranya sangat halus sekali Mas Bro. Ya. Jadi untuk tadinya di sini karena posisi otomatisnya yang error sehingga menjadi masalah ya lompatnya untuk topnya. Oke, di sini untuk Mio M3 sudah terpasang semuanya ya, sudah selesai. Dan untuk cek hidupnya juga sudah ya. Kita cek lagi di sini. Kita ulang lagi untuk hidupnya, kita on kan kunci kontaknya. Tanpa ada kendala kedipan di bagian untuk speedonya. Langsung jreng Mas Bro. Oke ya, sudah lumayan enak. Untuk hidupnya juga langsung respon dan tidak ada suara ngeletek ataupun juga kasar-kasar di bagian mesinnya. Oke, terima kasih buat semuanya aja yang sudah nonton Rizky Motor, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk videonya ya. Silahkan di like, share, dan subscribe buat semuanya aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.